Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 531.1. Mata Roh memiliki 7 cincin, sedangkan Ais jadi Empress Scorpion memiliki 8 cincin. Cincin-cincin dari dua warna berbeda dipertukarkan saat bersinar cemerlang. Detik berikutnya, Huo Yuhao berubah menjadi mata raksasa yang mengambang di udara. Suara nyanyian melodi yang dalam dimulai ketika atasan yang menunggu di deobservasi kembali ke legiun mereka. Mata Asura. Ya, ini adalah mata Asura. Penguasa jiwa dari 3 legiun yang berbeda semua berteriak di dalam dengan gembira. 9 pintu hitam besar perlahan dibuka sebelum deobservasi. Sebenarnya, ini bukan batas kemampuan Huo Yuhao. Tidak perlu baginya untuk menggunakan semua kemampuannya. Bersiaplah untuk masuk, suara Huo Yuhao bergema di tanah latihan militer. Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat, legiun yang paling tidak bergerak, adalah yang pertama bergerak. Mereka juga kebetulan adalah unit di bawah Huo Yuhao. Di bawah kendali para insinyur jiwa, 300 Suge Divine Crossbow Cannon berguling ke arah pintu besar. Setelah perbaikan berulang yang dilakukan Xuan Ziwen, meriam panah otomatis ini sekarang memiliki jejak. Bila perlu, mereka dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka yang tersimpan untuk mendorong diri mereka maju. Meskipun kecepatan mereka masih sangat terbatas, itu jauh lebih baik daripada harus bergantung pada kekuatan manusia sepanjang waktu. Butuh 10 menit penuh untuk meriam 300 panah otomatis untuk memasuki pintu hitam sepenuhnya ke dalam Spectral Demiplane. Sementara mereka perlahan-lahan masuk, 200 sosok telah mengaktifkan alat jiwa tipe terbang mereka dan melayang di udara. Ini tidak lain adalah Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte, satu-satunya pasukan yang memiliki kemampuan terbang. Fort Soul Engineer Legion menyebar menjadi bentuk kipas karena setiap Fort All-Terrain Self-Driving sepenuhnya memperpanjang kaki panjang mereka. Dibandingkan dengan Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat, mereka jauh lebih gesit dan mobile. Mereka membentuk-bentuk kipas dan menjaga 9 pintu besar seolah-olah mereka adalah penyapu tim. Beberapa orang berdiri di sudut lapangan latihan militer. Ketika mereka menyaksikan pemandangan itu terbentang di hadapan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Setelah 2 tahun latihan yang keras ini, ketiga legiun ini akhirnya memiliki kekuatan bertarung sejati. Itu akan tergantung pada komandan bagaimana mereka benar-benar akan tampil di medan perang. Setelah Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat memasuki, giliran Legiun Insinyur Benteng Jiwa. Mereka jauh lebih cepat, dan hanya butuh 4 menit untuk masuk. Yang terakhir adalah Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte. Mereka terbang dari atas dengan cara yang teratur, dan hanya butuh 2 menit. Secara total, ketiga legiun, yang terdiri dari 2.700 orang, membutuhkan 16 menit untuk sepenuhnya memasuki Demiplan Spektral Huo Yuhao. Jika seseorang menambahkan waktu yang digunakan Huo Yuhao untuk mengucapkan mantra, mereka akan menggunakan total 20 menit. Ini berarti bahwa mereka akan dapat mundur dari mana saja dalam 20 menit. Ini jelas bergantung pada kemampuan Huo Yuhao untuk lolos dari deteksi, yang telah diuji selama perampokannya yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Setelah 9 pintu hitam ditutup, lapangan latihan militer kembali ke keadaan semula yang sepi. Orang hanya bisa mengatakan bahwa ada banyak penguasa jiwa di sini sebelumnya dari rel artileri berat dan benteng yang tersisa di tanah. Mata Asura berubah kembali menjadi sosok Huo Yuhao. Setelah mendarat di tanah, dia bergerak ke arah sekelompok individu yang berdiri di bawah pohon di sudut tanah latihan militer. Pemimpin di antara mereka tidak lain adalah Penatua Xuan. Kedua dekan, Yan Shaoze dan Xian Liner, berdiri di sisinya. Penatua Xuan, Huo Yuhao menyapa dengan sopan. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, bola itu sekarang ada di istanamu. Mari berharap Anda bisa memberi kami keajaiban yang sangat dibutuhkan. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum, saya yakin kita bisa berhasil. Kami juga harus bergantung pada kalian semua untuk pertempuran di garis depan. Petik 2. Penatua Xuan menjawab, Kekaisaran Matahari Bulan mungkin kuat, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir 3 kerajaan asli dari benua Douluo adalah lelucon? Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyerang kita. Bagaimanapun, saya baru saja menerima pembaruan pagi ini. Seperti yang telah kita prediksi, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan telah memasuki apa yang sebelumnya adalah tanah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka sekarang bergerak menuju wilayah tenggara Kekaisaran Jiwa Surgawi. Petik 2.
Huo Yuhao mulai berkeringat, sepertinya waktu benar-benar menunggu tanpa manusia. Pada saat yang sama, sosok seorang wanita melintas dalam benaknya. Juzi, apakah Anda masih komandan yang memimpin pasukan Sun Moon Empire? Aku benar-benar tidak ingin bertemu denganmu di medan perang. Yuhao, kamu bisa mulai bergerak. Terlepas dari apakah Anda berhasil atau tidak, lakukan yang terbaik untuk mengembalikan mereka. Penatua Suan menginstruksikan Huo Yuhao ketika dia memberinya tepukan di bahu. Iya, Huo Yuhao menjawab dengan sopan. Setelah itu, ia berpamitan dengan Yan Shaoze dan Xian Liner sebelum terbang ke udara. Kemudian, dia menghilang saat dia melaju menuju Kekaisaran Sun Moon. 3 legiun akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dan menerima lingkungan mereka dalam Demiplan Spektral. Namun, Huo Yuhao tidak harus terlalu khawatir dengan hal-hal ini. Para atasan lainnya dari Sekte Tang telah mengambil tanggung jawab untuk memberi pengarahan singkat pada Legiun Demiplan Spektral. Juga, dia sudah mendapatkan airby untuk mengusir makhluk spektral dan menciptakan area berkemah untuk 3 legiun. Paling tidak, para master jiwa tidak akan bisa melihat makhluk spektral di dekat area berkemah mereka. Ini secara alami akan membuat segalanya lebih lancar. Meskipun mereka baru pergi di pagi hari, pada siang hari, mereka sudah tiba di pegunungan Mingdo karena seberapa cepat Huo Yuhao terbang. Namun, Duke Macan Putih tidak berada di pegunungan Mingdo di mana tentara barat Kekaisaran Sun Moon sedang berkemah. Sebaliknya, dia sudah memimpin pasukan elitnya ke utara Star Luo Empire. Kali ini, Kekaisaran Sun Moon tidak menyembunyikan rute yang mereka ambil. Oleh karena itu, Kekaisaran Luo Star juga mulai membuat persiapan setelah menerima berita tentang serangan mereka yang akan datang. Tentu saja, masih ada banyak pasukan yang berkemah di pegunungan Mingdo, termasuk 5 pasukan. Selain pasukan, Putri Jiu Jiu juga ada di sini. Yuhao, kenapa kamu ada di sini? Putri Jiu Jiu sangat senang melihat Huo Yuhao. Seiring berlalunya waktu, Huo Yuhao mulai mendapatkan pengakuan dan pengakuan dari para petinggi di berbagai kerajaan setelah menunjukkan kemampuannya. Selain itu, Huo Yuhao masih bertahan untuk gelar Duke of the Star Luo Empire. Setelah duduk bersama Putri Jiu Jiu di tenda, Huo Yuhao bertanya, "Yang mulia, apakah Anda memiliki berita terbaru?" Putri Jiu Jiu berkata, "Aku punya berita, tapi itu mungkin tidak terlalu akurat. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa Kekaisaran Sun Moon telah mengumpulkan lebih dari 300.000 tentara untuk pasukan mereka. Sepertinya mereka semua telah dipindahkan ke kerajaan jiwa surgawi. Dari kelihatannya, mereka mungkin akan terhubung dengan pasukan yang sudah berada di dalam Kekaisaran jiwa surgawi. Mengenai apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, kami tidak memiliki kecerdasan yang dapat diandalkan mengenai hal itu." Petik 2. Selain ini, Kekaisaran Matahari Bulan telah memperkuat pertahanan mereka di perbatasan tanah mereka. Bahkan, mereka telah menempatkan setidaknya 2 legiun insinyur jiwa di sisi lain pegunungan Mingdo untuk melengkapi alat pengintai jiwa dan pasukan yang ada. Dengan pengaturan baru mereka, kami bahkan tidak dapat mengirim lalat untuk melakukan pekerjaan pengintaian. Yuhao, karena kamu sudah ada di sini, apakah kamu keberatan membantu kami melakukan pekerjaan pengintaian? Petik 2. Meskipun dia sedang menatap mata penuh harapan sang putri, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Yang mulia, saya minta maaf, tetapi saya memiliki misi lain di tangan. Namun, saya dapat membantu Anda memecahkan beberapa masalah pengintaian Anda." Setelah itu, Huo Yuhao memberinya senyum licik. Putri Jiu Jiu tampaknya telah menangkap apa yang Huo Yuhao maksudkan saat dia berkata, "Itu akan bagus. Namun, saya harus memberitahu Anda betapa liciknya alat pengintai jiwa mereka. Mereka tidak hanya memiliki jangkauan yang lebih besar, tetapi juga mobilitas dan kecepatan yang lebih besar. Mereka akan melarikan diri saat mereka mendeteksi gerakan yang meragukan. Pada saat yang sama, alat jiwa lain di daerah itu akan menghentikan segala upaya dari musuh untuk mencegat alat jiwa pengawasan. Karenanya, ini akan menjadi tugas yang menantang. Kami telah mencoba menggunakan kerang meriam jiwa untuk mengebom alat pengintai jiwa beberapa kali, tetapi tidak berhasil." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Ini mungkin metode pencegahan terbaik yang bisa mereka pakai. Tapi yakinlah, aku punya cara. Meskipun aku tidak akan bisa menghancurkan mereka semua, aku yakin aku bisa mengalahkan setidaknya beberapa dari mereka." Petik 2. Putri Jiu Jiu jelas senang dengan jawaban Huo Yuhao. "Itu akan luar biasa. Jika kita bisa memberi sedikit tekanan pada Kekaisaran Sun Moon dari sini, pertempuran di garis depan akan jauh lebih mudah bagi orang-orang kita." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Lalu aku akan mulai bergerak.
Setelah itu, kita akan memasukkan diri kita ke Kekaisaran Sun Moon untuk melanjutkan pertempuran kita. Selamat tinggal, Yang Mulia. Petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, baik Huo Yuhao dan Putri Jiu Jiu berdiri. Dia bergerak lebih dekat ke Huo Yuhao dan menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Dia berkata, "Yuhao, kamu benar-benar pemuda paling luar biasa yang pernah saya lihat. Star Luo Empire akan selamanya menjadi rumah Anda. Selama Anda menginginkannya, Kekaisaran dapat memberi Anda semua kehormatan dan kemuliaan yang mungkin Anda inginkan." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum. Kalau begitu, jika operasi ini berhasil diselesaikan, aku akan kembali untuk meminta gelar Adipati dari Yang Mulia. Putri Jiu Jiu sedikit terkejut dengan permintaan Huo Yuhao. Itu bukan pertama kalinya dia bertanya tentang gelar ini. Namun, dia tidak pernah meminta apapun selain gelar, bahkan sebidang tanah pun. Kenapa dia begitu gigih tentang gelar itu? Tentu saja, masih lebih meyakinkan untuk mengetahui bahwa dia menginginkan sesuatu, daripada tidak menginginkan apapun. Su Jiu Jiu berkata, "Yuhao, apa sebenarnya misi Anda? Bisakah kamu ceritakan pada saya?" Huo Yuhao ragu-ragu sebentar sebelum menjawab, "Saya memimpin beberapa pasukan untuk melakukan operasi sabotase dalam Kekaisaran Sun Moon seperti yang dilakukan Duke sebelumnya. Jika kita berhasil, aku yakin kita bisa mengancam fondasi Kekaisaran Sun Moon dan mengurangi tekanan pada pasukan kita di garis depan." Petik 2. Jelas bahwa Duke Harimau Putih tidak memberitahu Su Jiu Jiu tentang rencana ini. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Su Jiu Jiu sangat terkejut. "Anda akan membawa seluruh pasukan ke Kekaisaran Sun Moon. Apakah mereka dari tentara pertahanan kota Shrek?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Cukup banyak. Namun, mereka lebih kuat dari tentara pertahanan. Saya pikir tidak pantas bagi saya untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut. Saya hanya berharap saya bisa membawa kembali kabar baik segera." "Baik, sampai jumpa, Yang Mulia." Petik 2. Su Jiu Jiu melihat Huo Yuhao ke tepi puncak utama dan mengawasinya pergi sampai sosoknya menghilang di langit. Emosinya, yang telah ditekan selama beberapa hari terakhir tampaknya sedikit santai. Dia mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Semoga beruntung, Yuhao." Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan berbagi rahasia demiplan spektralnya dengan Su Jiu Jiu. Meskipun akan ada banyak orang yang akan belajar tentang pesawat spektralnya setelah perang berakhir, dia masih percaya dia harus merahasiakannya, setidaknya untuk saat ini. Soul Land 2 Chapter 531.2. Ketika dia menjadi lebih kuat, beberapa hal yang dia harus sangat berhati-hati sebelumnya bisa sekarang dirawat dengan kurang hati-hati. Saat cahaya samar melintas di tubuhnya, Huo Yuhao memproyeksikan sinar dingin dari wajahnya. Saat dia terbang, dia sudah melepaskan kemampuan pendeteksian spiritualnya untuk mencari alat pengintai jiwa Kekaisaran Sun Moon, yang bersembunyi di suatu tempat di langit. Pengaturan alat pengintai jiwa saat ini yang digunakan oleh Kekaisaran Sun Moon sangat berbeda dari yang mereka gunakan sebelumnya. Alat jiwa ini benar-benar dipisahkan dan ditempatkan. Meskipun mereka mampu mencakup jangkauan yang sangat besar, pengaturan mereka tidak dalam pola yang sangat dapat diprediksi. Bahkan, Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan metode pengawasan ganda dengan melakukan pengawasan dari darat dan udara. Tumpang tindih jangkauan pengawasan mereka akan meningkatkan peluang mendeteksi pergerakan musuh dan menjamin keamanan yang lebih baik. Hampir setiap alat jiwa pengintai dilindungi oleh alat jiwa di darat, dan alat jiwa pengintai udara juga bertindak sebagai radar untuk alat jiwa di tanah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka sangat saling melengkapi, dan akan membantu meningkatkan keamanan mereka ke tingkat yang sangat besar. Saat ini, ada alat jiwa yang terhubung dimanapun alat jiwa ditempatkan di Kekaisaran Sun Moon. Alat jiwa yang terhubung ini dapat melakukan operasi ofensif dan defensif. Ketika sampai pada kemampuan ofensif mereka bisa membunuh Titlet Douluo dalam sepersekian detik. Inilah mengapa alat jiwa yang terhubung sangat menakutkan. Karena kekuatan mereka yang luar biasa, bahkan sekte tubuh yang kuat tidak bisa menghentikan kemajuan Kekaisaran Bulan Matahari. Karena Kekaisaran Sun Moon telah meningkatkan keamanan mereka di pegunungan Mingdo, baik Pangeran Macan Putih maupun Puteri Jiu Jiu tidak dapat melakukan apapun pada Kekaisaran Sun Moon. Jika pasukan besar berusaha menembus garis alat jiwa ini, mereka masih bisa melakukannya. Meskipun demikian, mereka harus berurusan dengan banyak korban. Selain itu, mereka tidak akan tahu keamanan seperti apa yang akan ditempatkan dalam posisi penyergapan karena ketidakmungkinan melakukan segala bentuk pengintaian.
Jatuh ke penyergapan setelah mengalami kerugian besar karena menembus garis tebal alat jiwa akan menjadi biaya yang bahkan tidak bisa dilakukan Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu, White Tiger Duke memilih untuk mempertahankan pegunungan Mingdo daripada mengambil risiko untuk menyerang. Deteksi spiritual Huo Yuhao pada akhirnya terbatas, dan hanya bisa mendeteksi sejumlah besar pasukan. Dia tidak bisa mendapatkan gambaran lengkap dari semua pasukan di dekat perimeter Kekaisaran Sun Moon. Meskipun demikian, ini tidak akan mempengaruhi misinya. Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan cukup bodoh untuk menyerang alat pengintai udara itu. Dia hanya akan menjadi target untuk alat jiwa yang berjejer di bawahnya. Bahkan, mereka bahkan tidak perlu membidiknya. Mereka hanya harus menembak ke atas ke langit, dan dia akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Orang harus ingat bahwa Huo Yuhao tidak bertarung sendirian. Setelah berkeliling di sekitar alat pengawasan Kekaisaran Sun Moon, Huo Yuhao terbang langsung ke Kekaisaran Sun Moon. Dia langsung pergi ke stasiun terdekat di mana Sun Moon Empire telah menyiapkan serangkaian alat jiwa. Dia mendatangi mereka dengan cara yang sangat halus sebelum berputar ke belakang area. Dia mengambil waktu sejenak untuk menggunakan deteksi rohaninya untuk menganalisis lanskap stasiun ini sebelum menemukan celah untuk lebih dekat dengan mereka. Dari deteksi spiritualnya, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa stasiun ini memiliki lebih dari 100 alat jiwa yang ofensif dan beberapa jenis alat jiwa yang dapat membantu pengawasan, pertahanan, dan pekerjaan tambahan. Di luar stasiun, ada 5.000 prajurit normal yang ditugaskan untuk mempertahankan formasi alat jiwa ini. Interior stasiun ini terutama diawaki oleh beberapa insinyur jiwa. Jumlah mereka tidak terlalu besar, lebih dari 100 orang. Jelas bahwa alat jiwa sedang berjalan di atas botol susu yang disegel. Insinyur jiwa hanya harus mengendalikan konsumsi harian mereka. Lagi pula, alat jiwa yang paling menuntut adalah yang ofensif dan defensif, dan mereka tidak harus sering dioperasikan. Setelah mengamati sekeliling stasiun ini, Huo Yuhao diam-diam merayap pergi dan mundur ke titik buta di mana alat pengintai jiwa Kekaisaran Sun Moon tidak akan bisa mendeteksi dia. Dia melantunkan beberapa mantra dan membuka demiplan spektralnya. Setelah memasuki kamar mandi, Huo Yuhao bertemu dengan teman-temannya dan membagikan rencananya. Setelah mendengarkan rencananya, mereka semua menyetujuinya, dan 9 pintu hitam segera dibuka di hutan yang tidak mencolok dan artileri berat mulai bergulir. Ya, itu tidak lain adalah Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat Huo Yuhao. 300 Suge Divine Crossbow Cannons dapat berbaris dengan cara yang terorganisir dengan sangat cepat ketika mereka menunggu perintah untuk dikeluarkan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di Kekaisaran Sun Moon dalam waktu singkat. Mereka merasa senang dan kagum dengan wahyu ini. Para petinggi Sekte Tang juga muncul dari demiplan spektral. Tang Wutong secara alami pindah ke sisi Huo Yuhao. Huo Yuhao mengumumkan, "Saya ingin semua orang bersiap-siap untuk menyerang. Kakak laki-laki tertua, Wutong dan saya akan menuju ke stasiun di mana alat jiwa berada. Setelah menyabotase mereka, kami akan segera kembali." Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, "Baiklah. Hati-hati." Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat dia mengaktifkan imitasi. Dia mulai merangkak menuju tempat alat jiwa ditempatkan. Alat jiwa yang ditempatkan di daerah itu sebenarnya sangat sensitif. Namun, kemampuan pengawasan mereka terbatas pada kisaran tertentu. Sederhananya, pengawasan mereka tidak berguna pada tentara di luar rentang itu. Oleh karena itu, alat-alat jiwa pengawasan itu terutama digunakan untuk mengawasi pergerakan di langit. Ketika datang untuk menonton tanah, itu adalah tanggung jawab alat jiwa pengintai udara. Setelah kekuatan spiritual Huo Yuhao berevolusi lagi, detektor osilasi tidak lagi berguna untuk melawannya. Dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi gelombang osilasi yang mengarah ke arahnya. Dia juga dapat menggunakan Ultimate AS-nya untuk mengubah suhu di sekitarnya untuk menghindari deteksi oleh detektor termal. Oleh karena itu, sangat sulit bagi alat jiwa untuk mendeteksi dia. Dia hanya rentan terhadap detektor kekuatan spiritual yang sangat langka dan detektor kekuatan jiwa. Kedua detektor ini sangat terbatas, karena mereka hanya bisa mendeteksi fluktuasi dalam jarak yang sangat pendek. Oleh karena itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong bisa memasuki kamp tentara normal tanpa terdeteksi. Saat ini, tengah hari. Setelah makan siang, 5.000 tentara beristirahat siang. Kehidupan para prajurit cenderung jauh lebih santai ketika mereka tidak berada di tengah-tengah perang. Rutinitas mereka biasanya termasuk beberapa pelatihan di pagi hari, istirahat di sore hari dan patroli di malam hari.
Ketika mereka melewati kamp, mereka mulai lebih dekat ke tempat di mana alat jiwa ditempatkan. Yu Hao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huo Yu Hao menjawab, hanya ada sekitar 100 insinyur jiwa di dalamnya. Yang terkuat hanyalah Soul Sage 7 cincin. Saya percaya dia belum mencapai tingkat insinyur jiwa kelas 7. Meskipun demikian, area ini diselimuti oleh pengawasan dari detektor kekuatan jiwa dan detektor kekuatan spiritual. Insinyur jiwa di daerah ini harus membawa semacam pas yang memungkinkan mereka untuk berkeliaran tanpa disalahartikan sebagai musuh. Kami mungkin akan ketahuan saat kami melangkah ke daerah itu. Namun, alat jiwa di daerah ini tampaknya merupakan senjata berat. Meskipun mereka mungkin sangat merusak dan dapat mengaktifkan kekuatan alat jiwa yang terhubung, mereka mungkin tidak akan dapat melepaskan kekuatan mereka di dalam area. Petik 2. Tang Wutong segera menangkap apa yang Huo Yu Hao maksudkan. Kita akan bergegas. Huo Yu Hao tersenyum padanya. Apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Huo Yu Hao meraih tangan Tang Wutong dan berlari ke daerah itu seperti sambaran petir. Matanya berubah emas keemasan saat dia melangkah ke daerah di mana alat jiwa ditempatkan. Huo Yu Hao mungkin memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri kekuatan tertinggi, tetapi hal yang paling menakutkan tentang dirinya bukanlah kekuatan bertarungnya. Itu adalah kemampuan pengintaiannya yang tak terkalahkan. Meskipun ada banyak alat pengintai jiwa dan bahkan beberapa detektor kekuatan spiritual di daerah itu, mereka tidak dapat menghentikan kemampuan Huo Yu Hao untuk memindai seluruh kamp. Huo Yu Hao segera memahami lokasi semua insinyur jiwa yang berbeda di daerah ini. Informasi ini akan sangat membantu untuk tindakan selanjutnya. Tempat yang Huo Yu Hao telah pilih untuk masuk pertama adalah tempat peristirahatan bagi para insinyur jiwa yang bertugas melindungi dan mengendalikan alat-alat jiwa. Area istirahat ditempatkan di tengah-tengah kamp untuk melindungi mereka. Huo Yu Hao berlari lurus menuju pusat kamp dengan kedua matanya yang bersinar dengan warna emas. Pekerjaan pemeliharaan dan pengawasan harian untuk daerah itu tidak membutuhkan banyak orang. Itu hanya selama perang ketika mereka meminta semua orang untuk bekerja pada suatu titik waktu. Oleh karena itu, sebagian besar insinyur jiwa berkumpul di area peristirahatan. Itulah sebabnya Huo Yu Hao memilih untuk menyerang daerah ini terlebih dahulu. Pada saat dia melangkah ke kamp, riak spiritual misterius menyebar dari tubuhnya. Dia segera terdeteksi oleh detektor kekuatan spiritual ketika alarm di dalam kamp berbunyi. Namun, ini tidak akan cukup untuk menghentikannya. Huo Yu Hao mengaktifkan Eye of Destiny saat kekuatan spiritualnya ditingkatkan secara maksimal. Pada saat ini, seluruh area istirahat berada dalam kendalinya. Seperti kata pepatah, seorang komandan tidak boleh pergi dengan mudah pada tentara musuh. Sebagai panglima tertinggi Legiun Insinyur Jiwa Kota Shrek, dia harus bertanggung jawab atas keselamatan pasukannya, dan yang lebih penting, harapan dan masa depan 3 kerajaan. Karena itu, ia tidak boleh berbelas kasih terhadap para insinyur jiwa ini. Setelah mendengar alarm yang memekakkan telinga, para insinyur jiwa di area istirahat melompat. Namun, kekuatan spiritual yang luar biasa menyerang mereka dari dalam pikiran mereka. Ledakan spiritual. Kekuatan spiritual Huo Yu Hao hampir tak terkalahkan. Bahkan Dubushi memuji dia atas kekuatan rohaninya, yang setara dengan Douluo Transcendent sebelum kematiannya. Dengan dukungan Tang Wutong dan kekuatan Haodong mereka, kekuatan spiritualnya telah menerima dorongan signifikan lainnya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yu Hao melakukan ledakan spiritual yang kuat. Soul Land 2 Chapter 531.3. Ledakan keras bisa terdengar dari dalam area istirahat. Suara ledakan datang dari kepala para insinyur jiwa. Semua kepala mereka meledak dari ledakan spiritual Huo Yu Hao. Pada saat ini juga, semua 50 insinyur jiwa yang sedang beristirahat di daerah istirahat telah terbunuh. Baru sekarang seluruh kamp mulai bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Alat jiwa yang terhubung mulai membangun penghalang defensif untuk memagari daerah itu dari seluruh dunia. Itu adalah langkah logis bagi mereka untuk menahan para penyusup karena hanya ada 2 orang. Berdasarkan perhitungan mereka, seharusnya relatif mudah untuk menangkap atau membunuh mereka. Mereka tidak berharap musuh mereka begitu kuat. Setelah melepaskan ledakan spiritual, Huo Yu Hao tidak menunggu. Dia meraih Tang Wutong dan berkedip di sekitar kamp seperti hantu. Ada banyak alat pertahanan jiwa di dalam kamp yang dirancang khusus untuk melawan penyusup. Mereka menembakkan beberapa sinar laser ke arah Huo Yu Hao dan Tang Wutong, tetapi mereka tidak bisa mengenai pasangan yang berkelip-kelip di kamp.
Huo Yuhao tidak hanya mampu memprediksi kemana sinar akan pergi karena kemampuan deteksi spiritualnya, tetapi juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Dia telah lama menemukan kelemahan dalam pengaturan alat jiwa ini. Masalah terbesar dengan alat jiwa defensif ini adalah bagaimana mereka diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakan pada alat jiwa di dalam camp. Selain itu, kekuatan mereka terbatas untuk melindungi para prajurit. Ini menghasilkan titik buta yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan senang hati memanfaatkan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dengan ledakan spiritualnya sebagai serangan jarak jauh yang terus-menerus, Huo Yuhao mampu melepaskan serangannya yang kuat tanpa melihat insinyur jiwa. Insinyur jiwa yang paling kuat di antara mereka hanya Soul Sage 7 cincin. Alat jiwa pertahanan diri mereka terutama difokuskan pada perlindungan terhadap serangan yang berbasis fisik atau jiwa. Tidak semua orang bisa dilengkapi dengan alat jiwa kelas tinggi yang bisa melindungi mereka dari serangan spiritual. Selain dari Sage jiwa 7 cincin, yang mengharuskan Huo Yuhao untuk membunuhnya dengan kejutan spiritual, sisanya meninggal di bawah ledakan spiritual Huo Yuhao. Serangan spiritual tidak diragukan lagi cara paling efektif untuk membunuh insinyur jiwa. Mereka hanya butuh beberapa menit untuk membunuh mereka semua. Pada akhirnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong adalah satu-satunya yang masih hidup di dalam camp. Setelah itu, Huo Yuhao memasuki area inti camp dan mematikan sistem pertahanan yang terkait dengan bantuan pemahamannya tentang alat jiwa sebagai insinyur jiwa kelas 9. Para prajurit yang berkemah di luar sudah meletus ke dalam kekacauan. Namun, mereka tidak berani memasuki daerah di mana alat jiwa ditempatkan setelah sistem pertahanan yang terkait menghilang. Insinyur jiwa di camp sangat dihargai oleh para prajurit. Selain itu, sudah ada perintah yang diberikan untuk tidak memasuki daerah kecuali mereka diberi izin oleh para insinyur jiwa. Seseorang harus memahami bahwa setiap insinyur jiwa akan memiliki peringkat lebih tinggi daripada komandan di antara para prajurit. Insinyur jiwa memiliki status sosial yang sangat tinggi di Kekaisaran Sun Moon. Setelah menyelesaikan pekerjaan sabotase mereka, Huo Yuhao menyembunyikan dirinya dan Tang Wutong ketika mereka menyelinap keluar dari daerah di mana alat jiwa ditempatkan. Setelah itu, mereka melaju di udara dengan alat jiwa terbang kelas 9 mereka dan kembali ke tempat mereka menyembunyikan legiun insinyur jiwa artileri berat. Tanda pagar 1 hingga tanda pagar 12, dengarkan baik-baik. Saya ingin Anda mengunci koordinat yang ditunjuk oleh energi spiritual saya. Ubah kerang Anda ke kerang kelas 4 dan bersiap-siap. Petik 2. Karena suara Huo Yuhao diproyeksikan dengan energi spiritualnya, setiap insinyur jiwa di pasukan itu dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Pada saat yang sama, Huo Yuhao juga memberitahu teman-temannya di dalam Demiplan Spektral. Setelah itu, Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte dan Legiun Insinyur Jiwa Fort mulai bergerak keluar dari pintu hitam, dan berbaris dalam formasi mereka dengan cepat. Mata Huo Yuhao memancarkan cahaya tertentu ketika ia menggunakan energi spiritualnya untuk menjaga pintu tetap terbuka, mengunci posisi alat pengintai jiwa, dan memperbaiki koordinat untuk artileri dengan kemampuan berbagi spiritualnya. Dia mampu melakukan banyak tugas, dan telah sepenuhnya menunjukkan pentingnya energi spiritualnya dalam perang. Huo Yuhao menatap ke kejauhan saat senyum keluar dari sudut mulutnya. Setelah itu, 20 dari 300 Canons Crossbow Suge Divine mulai membidik setelah menerima koordinat dari berbagi spiritual Huo Yuhao. Saat ini juga, Huo Yuhao seperti mata mereka. Tong logam hitam panjang memulai penyesuaian mereka saat mereka mengarah ke langit yang jauh. Setelah perbaikan berulang, meriam saat ini jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Versi meriam paling awal memiliki 48 barel. Karena mereka membutuhkan 16 barel untuk setiap tembakan, mereka dapat menembak 3 kali berturut-turut. Setelah itu, mereka harus disisihkan untuk dingin sebelum dapat digunakan kembali. Sekarang, terlepas dari apakah itu mekanisme pendinginan mereka atau material mereka, meriam telah meningkat pesat dan dapat mempertahankan periode penembakan berkelanjutan yang berkelanjutan. 16 barel dulu hanya bisa menembak dalam satu arah. Namun, setelah Xuan Ziwen meningkatkan desainnya, sekarang mampu membidik ke arah tunggal dengan hanya 2 barel. Ini akan memungkinkan meriam menjadi jauh lebih akurat dalam penembakannya. Api, Huo Yuhao memerintahkan. Pada saat itu, 20 Suge Divine Crossbow Canons menembak berbarengan dengan sendawa memekakkan telinga. 320 kerang kelas 4 naik ke udara seketika saat mereka menuju ke arah langit yang jauh. Heika itu berdiri di samping Huo Yuhao saat dia meraih dadanya sendiri. Memikirkan biaya kerang-kerang ini hanya membuat hatinya sakit. Itu semua adalah peluru meriam jiwa yang diam.
Meskipun teknik pembuatan Huo Yuhao yang baru diteliti telah membantu mengurangi biaya pembuatan kerang ini, masih mahal untuk meluncurkan beberapa ratus kerang sekaligus. Huo Yuhao menoleh dan tersenyum pada Heke itu. Dia berkata, "Kakak senior, jangan khawatir tentang itu. Kami tidak akan rugi. Alat-alat jiwa pengawasan udara memiliki kemampuan untuk menghindari serangan. Jika kita berhamburan ke kerang, itu mungkin tidak cukup untuk menghancurkannya." Petik 2. Sementara mereka berbicara, ledakan yang memekakkan telinga dapat terdengar dari langit yang jauh. Beberapa bola api bisa terlihat di latar belakang. Karena itu tengah hari, bola api tidak terlalu jelas. Namun, itu masih cukup jelas bahwa bola api bukan hanya ledakan waktunya. "Kita pukul mereka." Heike itu mengayunkan tinjunya dengan gembira. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Kami telah berhasil membersihkan semua 100 alat pengintai jiwa di sekitarnya. Kakak senior, pimpin Legiun Insinyur Benteng Jiwa untuk membereskan kemah yang baru saja saya kembali. Saya telah meninggalkan banyak rampasan untuk Anda di sana." Petik 2. Alat jiwa pengawasan udara tidak berguna bagi Huo Yuhao. Mereka tidak berguna untuk misi yang dipimpinnya. Bahkan, Huo Yuhao mungkin lebih baik daripada semua alat jiwa itu ketika datang ke pekerjaan pengawasan dan pengintaian. Namun, alat jiwa di kamp berbeda. Mereka semua adalah senjata berat berkualitas tinggi, buah dari kerja dan penelitian yang telah dilakukan Kekaisaran Sun Moon. Bahkan, area seperti itu biasanya mengandung sumber daya berharga seperti botol susu Sealet. Mereka juga harus memiliki banyak peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Bahkan jika daerah ini tidak memiliki alat jiwa terkuat, mereka masih harus memiliki sumber daya yang melimpah. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Heike itu segera mengerti apa yang dia maksud. Setelah itu, ia dengan gembira memimpin Legiun Insinyur Benteng Jiwa untuk mengumpulkan rampasan mereka. Namun, bukan hanya dia yang keluar. Bei Bei juga pindah dengan Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte. Meskipun ketiga legiun telah berlatih untuk waktu yang lama, mereka masih belum bertempur dalam kapasitas mereka sebagai insinyur jiwa. Karena ini sudah merupakan kemenangan yang pasti bagi mereka, akan baik bagi mereka untuk pergi keluar dan mengalami pertempuran. Ini juga akan menjadi cara yang baik bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hasilnya adalah sesuatu yang sudah lama diharapkan semua orang. Tidak ada hasil lain yang mungkin ketika 5.000 prajurit normal bertemu dua legiun insinyur jiwa. Di bawah instruksi Heikaitu dan Bei Bei, Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek dan Legiun Insinyur Benteng Jiwa hanya menggunakan cangkang meriam jiwa yang tidak bergerak, sinar jiwa, dan barang-barang serupa lainnya untuk menghabisi para prajurit. Seluruh pertempuran memakan waktu kurang dari 20 menit, dan seluruh pasukan dari 5.000 tentara dilenyapkan. Tanpa perlindungan alat jiwa, para prajurit ini hampir tidak memiliki kemampuan di medan perang. Ketika mereka menghancurkan tentara dan mengumpulkan rampasan, Huo Yuhao sudah memerintahkan Legiun Insinyur Jiwa Artileri beratnya untuk kembali ke Demiplan Spektral. Yang terbaik bagi mereka untuk kembali dulu, karena mereka adalah pasukan paling lambat. Setelah mereka kembali, akan lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk membuat langkah selanjutnya. Meskipun itu cukup membosankan untuk membongkar senjata berat, Legiun Insinyur Jiwa menemukannya relatif mudah dengan bantuan benteng self-driving semua medan. Mereka pertama-tama mulai membersihkan persediaan sisa sebelum membongkar alat-alat jiwa yang berat. Huo Yuhao meraih Tang Wutong saat keduanya melayang di udara. Huo Yuhao mengamati proses pembongkaran sambil menggunakan energi spiritualnya untuk mendeteksi gerakan musuh di kejauhan. Tang Wutong tersenyum, sepertinya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao menjawab, "Ini hanyalah awal." Selain itu, ledakan di udara sebelumnya pasti telah memperingatkan kam-kam terdekat lainnya. Bantuan mereka mungkin terlambat karena tindakan pencegahan yang harus mereka ambil dan jarak yang jauh dari kam mereka ke kam ini. Kita harus pergi begitu aku mendeteksi pergerakan dari mereka. Petik 2. Tang Wutong bertanya, lalu apa yang kita lakukan dengan peralatan yang tidak bisa kita bawa pada waktunya? Huo Yuhao tersenyum sebelum menjawab, kami tentu saja akan menghancurkannya. Kita tidak bisa meninggalkannya untuk mereka gunakan. Petik 2. Tang Wutong berkata, bahkan jika bala bantuan mereka tiba, mereka mungkin akan kalah dari kita juga. Secara logis, Kekaisaran Sun Moon tidak akan mendirikan kam alat jiwa mereka dengan rentang yang tumpang tindih. Karena itu, jika kam-kam lain tidak dapat mencapai daerah di sini, para insinyur jiwa mereka tidak akan memiliki peluang melawan kita. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita tidak bisa menganggap semua itu.
Pertama, kita tidak bisa kehilangan siapapun. Kami hanya memiliki jumlah orang ini. Karenanya, saya tidak bisa mengambil risiko dalam hidup mereka. Bahkan tidak satu pun dari mereka. Saya lebih suka kita kehilangan beberapa rampasan daripada memberi musuh kesempatan untuk memberikan kerusakan pada kita. Selain itu, ada juga kemungkinan kita terlibat dalam pertempuran dan kehilangan kesempatan untuk mundur. Ini dekat garis depan, jadi pasti ada banyak pasukan dari Kekaisaran Sun Moon di sekitar. Begitu kita terjebak dalam pertempuran, rencana kita akan gagal. Karena itu, kita harus menyerang dan segera pergi. Kita harus memastikan tidak ada yang tahu profil pasukan kita. Musuh yang tidak dikenal seringkali merupakan musuh yang paling menakutkan. Tujuan utama kami adalah memberikan tekanan pada Sun Moon Empire. Oh, mereka di sini. Huo Yuhao dengan sungguh-sungguh memberi sinyal untuk mulai mundur. Orang-orang dari Tang Sekte telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Karena Huo Yuhao telah menjadi master jiwa tipe kontrol utama selama ini, mereka bereaksi sesuai dengan peringatannya tanpa ragu-ragu. Setelah mengambil semua yang mereka telah dibongkar, benteng self-driving semua medan mulai menembakkan sinar jiwa pada alat jiwa yang tidak dapat mereka bawa. Dalam waktu singkat, mereka mengubah kam alat jiwa menjadi reruntuhan.